lebih halal insyaallah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Samit Saputra atau dikenal dengan Uje, Ustaz Jenggot. Saya juga sama, Ube, Ustaz Dewo. Dipersilakan kepada Al-Ustaz Samit Saputra, kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Berapa menit? Ya 30 boleh, 2 jam boleh. Terus ya. Bu, saya mau tanya Bu, Ibu semangat nggak sih Bu? Tadi sambutan RW loyo, semuanya loyo banget ya. Itu kuenya masih ada apa enggak? Benar-benar mentang-mentang acara segini. Semangat dikit, Pak. Semangat nggak Pak? Semangat. Itu kaki blonjor Pak, semangat Pak. Ada semua kaki blonjor. Yang ada juga kaki blonjor kagak semangat. Bener Bu ya? Ibu semangat, Bapak semangat. Kira-kira kita siang ini semangat apa orang? Kalau semangat siap nggak ngikutin pengajian sampai nanti jam 1 siang? Kagak, capek. Saya kira-kira di atas sama di bawah nih? Atas. Halo, tanya bapak-bapak dulu ya. Bapak atas bawah Pak? Atas bapak-bapak. Atas ya. Ibu-ibu. Paham emang? Emang masih? Nah, kita di atas aja ya. Nah, biar kelihatan. Bapak yang di sini yang jumlahnya segerintil, ibu yang di sana cuma segerintil. Ikutin acara Bismillah, saya nggak akan lama-lama. Kenapa? Ikan sepat, ikan gabus, si gigi kena sambal lebih cepat, lebih bagus. Kaki udah pada. Nah, oke, paham ya? Ya udah, ayo cepat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di samping kampak. Jawab salamnya belum kom. Yang jawab salam kompak, insya Allah saya doain pulang dari sini di jalanan nemu duit 1 kepok. Kencangan ibu Pak. Berarti yang mata duitan siapa? Makanya Bapak kalau besok nyari bini, kalau besok anak Bapak nyari bini, bilangin, wasiatin, jangan nyari bini yang pinter nyari duit. Itu duit di mana aja diumpetin ketemu sama bininya. Makanya bini biasanya pinter nyari. Ibu ngerekam Bu? Ngerekam? Bukan, saya nggak boleh ngomongin politik nanti kalau ngerekam ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, saya lanjutin ya. Salam. Berikutnya, semoga keselamatan, keberkahan, rahmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Amin. Ini yang hadir ribuan orang, kita harus semangat ya. Paham nggak deh? Ini bahasa sindiran namanya. Bahasa majas ironi atau ironi. Majas yang sebaliknya. Saya ngomong jutaan, berarti yang hadir. Tadi RW ngomong katanya begini, tahun depan kita akan ngadain tablik akbar, halal bihalal. Masya Allah, iya benar. Kira gua sedikit, gitu ustadz yang lain banyak yang datang. Undang lagi, Tad. Diundang lagi. Kudu lama-lama, kudu jauh-jauh hari waktunya we. Ini kita lagi kosong ya, kalau lagi kosong. Wah, buset kita ya Allah. Orang yang dekat aja nganin kita kagak bisa, kagak jauh hari. Lain teh alhamdulillah nih, bersyukur urusan ngomongin saya lagi kosong. Nih ke sini ya. Kalau kagak mau saya ada jadwal, saya kuliah sono. Kan udah jelas. Ini udah tahu nih, jelas sekalian nih. Jelas. Jelas. Paham maksudnya dong? Ya, ikhlas. Bukan, sini ada pejabat-pejabat itu, kalau misalkan ada ustadz pejabat, biasanya pejabat sama ustadz hormat, betul ya? Woi,
pejabat kita rata-rata yang diragukan, tapi insya Allah RW kita agak diragukan. Kenapa? Tadi sambutan udah kayak ceramah. Tadi diragukan, bener Pak. Kadang-kadang ada pejabat assalamualaikum aja belepotan, iya nggak Bu? Ada yang ngomong wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq agak kelar-kelar. Wallahul wap. Kelar-kelar, kenapa? Karena dia pengen bikin kayak itu, tapi kagak bisa gaya itu. Makanya ini insya Allah RW kita doain insya Allah jadi RW seumur hidup. Baik. Katanya kuat apa enggak gitu. Enggak, kalau jadi lurah jadi Wanasari nggak boleh. Kenapa? Lalu lurahnya jadi PNS mah nggak bisa ya. Makanya kita doain jadi RW seumur hidup insya Allah. Ibu RW mana ibu RW? Ini RW-nya setia dia insya Allah. Nah, walaupun banyak warganya yang janda insya Allah setia. Data janda ada di dia soalnya. Ente mah ngaji begini jangan serius-serius amat apa ya? Ngaji orang segini ngapain serius ya? Dah salam lagi dah ya, yang semangat jawabnya ya. Ini katanya ada Karang Tarunanya mana? Satu orang Neng. Ya. Mana lagi temen lu Neng? Ada mingguan. Lu nggak ikut Neng? Jomblo lu ya. Tapi nggak apa-apa, yang jomblo yang sudah fisabilillah ya. Jomblonya karena Allah. Kalau orang jomblo karena Allah, jodoh nggak perlu dicari, tapi jodoh yang nyamperin dia. Amin. Dan nikah belum? Bentar dapat jodoh pulang dari sini. Ada duda sih. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin apa? Yang kencang aminnya. Yang keras aminnya. Udah orang sedikit pelan lagi suaranya. Ayo, wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah wa bi Undang-Undang Dasar 45 asasa. Jangan kok. Nah emang itu doa undang-undang. Undang-undang mah berita bahwa kita punya undang-undang dasar, namanya Undang-Undang Dasar 1945. Ngapain lu pakai aminin? Lu guru ngajinya seharusnya kok. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap dari para pimpinan ke-RW-an, bil khusus yaitu Ketua RW 033 yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz siapa namanya? Bapak Ustaz Eman Suherman. Bener ya? Bener ya? Ustadznya nggak ada. Eman Suherman ya. Kita doain beliau berkah panjang umur, insya Allah berkah dunianya dan di akhiratnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati berikutnya yaitu Bapak Lurah kita. Saya nyambut dari bawah ke atas karena lurahnya belum datang. Kalau lurahnya udah datang saya sebutin. Ini lurahnya yang baru sekarang ya. Karena lurah yang lama naik jadi sekcam. Lurah yang lama namanya siapa itu? Ya Bapak Sakum. Dia benar ngobrol sama saya. Dia orang pribumi asli dia ya. Kita doain ini lurah kita insya Allah betah di Wanasari ya. Insya Allah bisa mensejahterakan rakyatnya, datang terus di kala rakyatnya bahagia, di kala rakyatnya sedang kesedihan. Orang seorang pemimpin ditandai kebaikannya dengan selalu mengunjungi rakyatnya, memperhatikan semua apa yang dibutuhkan rakyatnya. Insya Allah ini gedung RW apa gedung apa ini? Kok jelek banget sih?
Sekarang saya mau tanya jujur demi Allah demi Rasulullah, jelek apa bagus dibanding rumah ibu semuanya? Bagus. Bohong lo. Bagus, berarti rumahnya gubuk dong ente. Ini gedung RW adalah gedung rakyat. Kalau misalkan gedung RW, gedung rakyatnya nyaman, insya Allah rakyatnya sejahtera. Amin. Jangan bikin jelek gedung RW. Kalau bisa tolong dibagusin. Ini ada cat-cat warna beda-beda begini. Fungsinya sebagai apa ini? Sponsor partai. Posyandu. Oh bukan TK, bukan TK. Saya ngelihat ini kok kayak TK jiwanya ini. Jangan-jangan Pak RW jiwanya jiwa anak-anak. Masya Allah. Pokoknya gedung RW kita mudah-mudahan insya Allah kedepannya makin bagus lagi. Biar Karang Tarunanya datang ya Neng ya. Ini acara Karang Taruna ditulis bocahnya kagak ada. Berarti jelas Bu, hari ini yang baik orang-orang tuanya, anak mudanya pada kagak kan begitu. Mudah-mudahan kedepannya makin baik lagi. Yang saya hormati berikutnya selain Pak Lurah, yaitu ada RT, lupa RT. Mana RT? Mana RT? Angkat tangan semua. Ini RT yang kemarin paling dicari sama calon presiden. Karena bansos melalui tangan dia Ibu. Makanya kemarin suaranya yang paling banyak 01 atau 02, tanya aja sama RT yang bersangkutan. Kira-kira banyakan mana dia dapat duitnya, dari 01 atau 02 kan gitu ya. Woi RT, diam baik lo. Ini RW mah kagak dapat apa-apa. Kenapa? RW nggak punya warga, betul Pak RT? RW mah nggak punya warga Bu, makanya RW mah yang lain pada didatangin sama calon-calon, RW kagak didatengin. Kasihan apa sih mendewe? Nah, jemaah sekalian yang saya hormati berikutnya adalah ibu pengajian. Tadi itu apa? PKK ya? PKK. Katakan dulu PKK. Mana PKK? Semua. PKK singkatannya apa? Ya. Katanya itu PKK, tapi nggak tahu gimana sih? Woi. Kalau saya tes dulu. Saya turun dah. Nih, ente, woi. Apa PKK? Ente kagak ditanya diem. Lalu apa PKK? Ya telatnya. Nih. Tadi dia nih paling seru nih. Nah, ya. Apa itu ibu PKK? Pembinaan pengusahaan kesehatan keluarga. Bener itu? Bener nggak? Ini dari PKK saya kagak yakin. RW-nya dah saya tanya. Kalau ibu-ibu mungkin lupa kenapa, karena banyak urusan rumah tangga ya Bu ya. Urusin anak, urusin laki ya Bu ya. Kita kerjaan bertumpuk di rumah ya Bu ya. Bertumpuknya di kamar mandi di kasur Bu. Ayo, saya tanya. Ayo apa? PKK apa we? Ya, jadi mungkin agak-agak lupa itu PKK karena capek tadi. Saya lihat capek pagi-pagi. Iya. Jadi PKK itu pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tepuk tangan buat RW. Nggak ngedenger kan yang udah sini, nggak ngedenger kan? Nggak ngedenger. Dites lagi juga nggak tahu. Itu namanya PKK, pemberdayaan Kesejahteraan keluarga. kesehatan keluarga. Makanya ibu dipengenin sama Pak RW supaya pada sehat. Ibu sehat kagak? Sehat kagak? Sehat. Apanya? Kantongnya kagak? Nah, jamaah sekalian berbahagia, saya naik lagi. Ini ceramah naik turun nih Bu ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, yang saya hormati sudah semua. Sekarang saya lanjutkan kepada apa yang kemudian kita harus awali. Yang pertama, ayo kita nyebut hamdalah bareng-bareng supaya kita termasuk hambanya yang bersyukur kepada Allah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sekarang saya mau tanya, acara kita namanya apa Bu?
Acaranya halal, halal bihalal. Sekarang saya mau tanya, kalau kita sebagai orang Islam, kan rujukannya, masdarul Islamnya di dalam Islam itu minimal 4, maksimal banyak, minimal 4. Apa? Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Apa? Qiyas. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Qiyas. Karena saya mau tanya, Quran, tahu nggak Quran itu? Quran tahu nggak? Tahu. Hadis tahu nggak hadis? Ijma tahu nggak ijma? Nggak tahu ijma? Ijma itu kesepakatan ulama, Bu. Lalu kemudian qiyas, qiyas tahu nggak qiyas? Nggak tahu juga. Qiyas itu hukum yang ditimbang-timbang kepada hukum yang sesudahnya, sebelumnya. Kemudian untuk memunculkan hukum yang baru, itu namanya qiyas. Sekarang saya mau tanya, dalam konteks halal bihalal, ada nggak perintahnya dalam Quran? Woi, kagak ada. Ngapain kita ngadain acara? Sekarang tanya ya. Woi, ngapain? Tak dulu, tadi sedang si baru. Tak dulu, belum kelar urusannya. Tak dulu, satu-satu. Yang pertama Quran, kagak ada dasarnya dari Quran. Perintahnya kagak ada, karena yang namanya ibadah itu membutuhkan perintah dari Allah. Kita sholat wajib ada perintahnya, betul betul. Kita puasa wajib ada perintahnya, betul betul. Lalu kemudian Quran kagak ada. Dalam hadis saya mau tanya, ada nggak hadis yang memerintahkan halal bihalal? Ada apa enggak? Kagak ada. Ada nggak ijma ulama yang memerintahkan halal bihalal? Ada apa enggak? Nggak ada. Qiyas, ada nggak qiyas yang memerintahkan kita halal bihalal? Ada apa enggak? Nggak ada. Lalu dari mana ini dasarnya? Woi, dari mana? Dari mana? Nah, baru dia ngomong tuh. Tradisi, budaya. Bener Bu Haji, emang begitu. Mohon maaf, saya mau sampaikan begini. Kalau misalkan kita ngomongin apa yang disebut dengan halal bihalal, maka ada yang namanya hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan. Kata Nabi SAW, siapa yang menyunnahkan kebaikan. Ini kan bukan berarti sunnah Nabi, Bu. Sunnah itu ada dua, ada sunnah yang bersumber langsung daripada Nabi SAW, ada sunnah yang dibuat oleh manusia. Nah, ini adalah sunnah yang dibuat oleh manusia selain dari Nabi, tetapi sunnahnya adalah sunnah hasanatan, sunnah yang ya Allahnya orang dah semangatnya. Ulangan lagi, ini bukan sunnah yang bersumber dari Nabi, tapi sunnah yang bersumber daripada manusia. Karena sunnah itu berarti sunnahnya adalah sunnah yang baik. Jadi kalau di dalam hadis Nabi, Bu, kalau misalkan ada bicara man sanna sunnatan, itu bukan hanya kemudian diartikan sunnah Nabi, bukan. Kalau ngaji hadis dulu ya. Karena kalau almarhum Al-Furlah Bapak Kiai Haji Nurul Anwar menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan maulid itu juga sunnatan hasanatan. Jangan dibilang bid'ah. Kalau misalkan dibilang bid'ah, berarti konotasinya negatif. Benar nggak Bu? Maulid sunnah hasanah, halal bihalal, jangan dibilang bid'ah juga, berarti bilangnya apa? Sunnah hasanah. Paham sampai sini? Oh, paham nggak? Karena ibu kalau bicara serius, kayaknya pada nggak mudeng nih takutnya nih. Lanjut ke gini. Lanjut ya. Jadi halal bihalal itu dari mana, Ustaz? Ada dalil yang berupa kontekstual, meskipun tidak ada dalil yang berupa teks puasa, kutiba alaikumusiyam, perintah langsung, tapi halal bihalal perintahnya tidak langsung. Makanya Allah katakan di dalam Quran, catat nih ayatnya, Allah mengatakan di dalam Quran, yaitu juz yang keempat, surahnya surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, pada ayatnya ayat ke-133 sampai 134, atau tepatnya pada halaman 67 pada mushaf Utsmaniyah. Tuh ayat tentang halal bihalal secara kontekstual ayat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagaimana ayatnya? Ini ngomongin halal bihalal ayat ini. Kenapa? Karena kita kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan kita sadar bahwa kita banyak dosa.
Betul apa betul? Uy, banyak dosa apa kagak? Ibu-ibu, bu, saya mau tanya nih, ibu-ibu banyak dosa apa kagak? Bapak banyak dosa apa kagak? Sekarang saya mau tanya, banyak mana dosanya? Suami atau laki? Oh kan laki-laki nggak mau kalah sama dia. Pokoknya dia mah nggak mau salah, nggak mau salah dong, gitu. Iya, yang paling banyak dosanya adalah ibu, karena Nabi mengatakan yang banyak di neraka ketika Nabi Isra Mi'raj bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh berarti yang banyak dosanya adalah bapak-bapak. Nggak mau lagi kalah dia. Nih, kalau kita sekarang banyak dosa, maka kita harusnya datang di sini. Jangan cuma pengurus doang, tapi warga juga harus datang. Ini kalau warga datang, saya yakin kagak muat konsumsinya kurang, betul. Kenapa PR yang ngundangnya cuma pengurus doang, duitnya orang? Saya dia paham. Emangnya saya kagak paham, gue. Ya, tahu ini saya kira sama kakak di sini nih. Emang begitu. Kalau misalkan kita sekarang ngakuin banyak dosa, mestinya warga pada nongol semua. Ilok yang punya dosa cuma segini doang, weh. Bener apa kagak? Kan semua banyak dosa. Ya mungkin kalau pejabat banyak dosa sama warganya. Kan kalau warga belum tentu banyak dosa sama pejabatnya. Makanya RW di sini ngumpulin. Kalau RW datang atu-atu, capek. Bener nggak, weh? RW ini banyak dosa. Datang atu-atu warga. Oh, saya minta maaf ya. Capek dia, pinter dia, ngundang warga datang ke sini minta maaf sama warga. Pinter, makanya dia modalin dewek-dewekan. Modal nggak? Modalin. Enggak duit ente ya? Apa pakai enggak? Agak. Ya, Bu RW kurang jadi. Coba sekalian yang berbahagia. Kalau kita banyak dosa, saya katakan halal bihalal kuncinya. Selesainya dengan halal bihalal. Dosa kita ada dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah kita selesaikan kemarin ketika Ramadan. Dengan apa? Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dengan apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah. Melaksanakan taubatan nasuha. Insya Allah selepas Ramadan dosa-dosa kita akan dihapuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi dosa kepada sesama manusia kagak kelar kalau kita kagak datang. Woi, ngomong bang, dengerin nih, ngomong dengerin. Entar dulu konsumsi lagi. Tahu nggak cukup jadi. Tenang, saya nggak akan minta parcel, enggak, saya enggak, kagak, saya bukan minta parcel. Ada baik, kagak, saya mah. Mau dikasih alhamdulillah, enggak dikasih mah. Udah. Makanya begini saya katakan begini. Kalau kita dosa sama manusia, kita pengen dihapuskan, mustahil kalau kita kagak berjabatan tangan. Kemarin saya ngisi halal bihalal sana ada yang nanya, Ustaz, bagaimana saya udah minta maaf, tapi dia tidak mau maafin saya. Apakah saya termaafkan atau belum? Kata saya, sudah. Urusan memberi maaf, urusan dia sama Allah. Betul betul. Kadang-kadang kita udah minta maaf, tapi tetap dipromosin baik. Gue minta maaf, lehernya kesel. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Curhat ya. Emang begitu rata-rata. Makanya, Pak, dengan ayat itu ini jadi dalil. Kata Allah SWT, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disuruh minta ampun sama Allah segera. Kalau punya dosa jangan nunggu lebaran kalau bisa. Tapi kalau misalkan ada momen lebaran jangan ditinggalin. Makanya RW hari ini setelah 10 tahun yang lalu mengadakan halal bihalal, sekarang baru diadain lagi di RW. Mantap RW kita. Tepuk tangannya dikit banget ya. Orang datang terus segini ya. Ini bagus, ini sunnah hasanah. Ente harus jalanin. Kalau bisa halal bihalalnya tiap tahun menjadi program RW. Setuju nggak? Mau duit kas RW-nya banyak sedikit nih. Banyak. Bukan, kayaknya itu bakso makannya dia.
Bahasa apa itu? Lontong sayur. Nggak ada makanan berat, nggak ada. Oh. Jamaah sekalian yang berbahagia. Tuh Pak. Jadi Ustaz, berarti kita sadar dong banyak dosa. Iya, sadar. Makanya Bapak, kalau misalkan kemarin-kemarin banyak dosa sama istri Pak, lebaran minta maaf. Suami udah minta maaf belum lebaran? Udah. Nah, minta maafnya ibu duluan apa bapak duluan? Nah ini yang benar perempuan hebatnya. Karena orang yang meminta maaf itu lebih mulia daripada orang yang memberi maaf. Betul ya? Sekarang saya mau tanya, bapak dosanya banyak apa sedikit Pak? Bapak diam, lu mah diam. Namanya senang banget kalau bapaknya dosanya banyak ya. Tadi lu diam. Bapak dosanya banyak atau sedikit? Banyak ya? Sedang. Ada dosa orang sedang. Berarti kalau korupsi juga dong. Saya mau kebayang korupsi sedang aja. Dosa kita itu ukurannya banyak sama sedikit. Apa dosa yang paling dirasakan dosa itu besar bagi kita apa? Dosa bohong. Laki itu sering bohong. Apalagi kalau ditanya masalah duit sering. Kalau ditanya sama bini pasti. Jangan jawab dia. Emang iya. Coba tanya misalkan begini, bapak lo, ini uang belanja udah habis. Bapak lo punya duit nggak di dompet? Bagi dong buat belanja hari ini kehabisan duit belanja. Itu laki kompak jawabnya. Mau laki siapa ge? Jawabnya kalau sama jawabnya kagak ada duit. Nah, benar apa benar? Benar. RW senyum-senyum RW nanti tuh. Jawabnya kagak ada duit. Sekarang saya mau tanya, kira-kira perempuan jawab laki begitu percaya apa kagak? Kagak percaya. Nggak percaya weh. Nggak percaya. Lakinya mandi, itu laki mandi. Ngelit. Tahu begitu weh. Ini pengalaman tuh weh. Ini laki kan mandi nih, laki mandi. Biasanya laki mandi dicuekin be sama bininya. Jor, mantap lu mandi semua. Hari itu bininya ngambilin anduk. Sayang, aku ambilkan anduk untukmu. Ini anduknya, ini sabunnya, ini sampo-nya, gebek yang bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lakinya bertanya-tanya, lah kenapa ini bini gua? Pas tuh lakinya masuk ke kamar mandi, pelan-pelan pintu ditutup sama bininya. Papa tutup ya. Ya udah tutup aja, tutup. Masya Allah, bukan ditutup doang, tapi dikunci. Masya Allah, ada bini yang begitu ada? Ada nggak? Itu kamar mandi dikunci, tahu nggak apa yang dilakukan bininya setelah itu? Apa? Dia menginspeksi dompet suaminya. Ternyata di dompet suaminya bukan kosong itu isinya, tetapi apa? Isinya ada yang merah-merahan, ada yang ijo-ijoan, ada yang biru-biruan, ada yang coklat-coklatan, ada yang ungu-unguan, ada yang lecek banget itu duit. Sekarang saya mau tanya ibu, kalau laki tukang bohong, yang diambil itu duitnya yang warna apa? Salah, nggak pinter ente. Semua warna. Kan dia bilang, katanya kagak punya duit, berarti harusnya dompetnya kosong. Kenapa ente nggak ambil semua? Kan begitu. Ini laki mikirnya, buset ketahuan nih gua nih, ketahuan nih. Ternyata laki-laki yang tukang bohong tersebut itu sering dilakukan. Dan mohon maaf, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan mendapatkan balasan terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi innal kibba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya bertanya, Bapak, kalau ditanya bini kira-kira jawabnya jujur apa bohong, Pak?
Kok mesem-mesem aja sih? Saya mau tanya, Bapak ditanya bini, jawabnya jujur apa bohong? Ya, pelan banget jawabnya, Bu. Nggak berani dia, Bu. Ibu, berarti laki kita yang kemudian hari itu berdusta, berbohong, duitnya diambil, lalu kemudian uangnya dibelanjakan sama kita makan. Siang hari itu laki kita minta makan. Siang hari laki kita minta malu, gua makan. Oke, siap, dikasih tuh makanan, ada sop ayam, ada udang goreng, macam-macam enak. Itu lakinya bingung, lah katanya kagak punya duit dia buat belanja, ini makanan banyak banget hari ini. Bininya spontan, alhamdulillah, tapi tadi dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Lalu lakinya, lah maksudnya apa kok rezeki yang tidak diduga? Iya, tadi gua dapat ngambil duit di dompet laki gua. Kata lakinya, laki lu siapa? Ini laki mau bini PA gini. Kata bininya, laki gua lu PA. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya ibu jujur, laki yang tukang bohong, kira-kira duitnya boleh diambil apa kagak? Astagfirullahaladzim. Berarti bapak selama ini duit bapak yang suka hilang, siapa yang ambil, Pak? Pas lebaran dia minta maaf. Lakinya minta maaf tukang bohong. Bininya minta maaf tukang ambil duit. Bininya bilang begini, ayah, aku minta maaf sama kamu luar biasa ayah, karena aku banyak dosa sampai mau cium kaki suaminya. Kata lakinya, kenapa sih? Apa sih membuat kamu seperti ini? Ayah, minta maaf, dosa mama banyak banget. Iya. Emang apa? Ayah, duitnya suka hilang ya. Kata lakinya, iya, itu yang ambil. Yang ambil mama. Itulah. Maka momen halal bihalal lebaran ini, insya Allah jadi kita saling maaf-maafkan, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Qasidah tabu dong, qasidah tabu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa capek gua ngomong tadi. Maksudnya supaya ente main dulu gitu. Saya ngasih. 2, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Tuh Bu, alhamdulillah makasih sholawatnya, akhirnya saya bisa minum juga. Capek Pak soalnya, capek udah segitu doang udah, buat minum doang saya. Jamaah sekalian berbahagia, nih saya lanjutkan. Emang dosa kita banyak banget sekarang. Apalagi kalau bicara tentang suami istri, dosa kita ngabrek, sengabrek-ngabreknya dosa. Suami dosanya banyak banget sama istrinya. Apalagi bulan puasa, suami banyak banget dosanya sama istri. Bangun lebih dulu istri dibanding suami, betul ya Bu? Yang masak untuk makan sahur siapa Bu? Yang nyuci pakaian bulan puasa siapa Bu? Yang gosok pakaian bulan puasa siapa Bu? Semua
semuanya istri, maka istri lebaran harusnya dikasih bonusnya luar biasa dari suaminya. Betul Ibu? Sekarang saya mau tanya, kira-kira istri Bapak sudah dikasih THR yang gede apa belum? Hah? Udah. Goroh. Biasanya baju juga yang murah, yang bonus promosi dari TikTok. Betul betul. Baju kagak pernah jauh dari harga 100.000 doang. Orang mah kali-kali bini beliin baju yang 500, yang 600.000, bahkan sejuta. Pernah nggak ibu dibeliin baju yang sejuta rupiah? Pernah apa kagak? Kagak. Ini lakinya ada di sini nih. Mana lakinya? Pak, lihat tunduk baik dia mah, bener dah. Makanya saya mah ngaji kalau sama bapak-bapak udah kayak Jumatan saya mah. Jumatan atau Jumatan? Itu Ustadz baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah mulai nunduk di pinggir tembok. Pas khotibnya sudah berceramah luar biasa, mulai nunduk dan mulai nyender dekat tembok bu, langsung dia ngorok. Pas dibangunin ketika khotib udah selesai, dia nanya sama yang lainnya, emang udah selesai khotibnya? Kata yang sebelahnya, udah PA gitu. Makanya bapak-bapak kalau ngaji tiap Jumat, sholat Jumat, ilmunya kagak dapat. Kenapa? Karena tapi ibu-ibu alhamdulillah ngaji tiap minggu, dia kagak pernah tidur. Dapat gak ilmunya kira-kira? Agak sama baik. Kalau bapak kagak dapat ilmunya karena tidur, kalau ibu-ibu kagak dapat ilmunya karena ngobrol. Bener bu? Bener bu? Apalagi kalau udah ustadz mulai ceramah, ibu-ibu biasa tasnya gede-gedean. Mana sih dia yang tas gede? Itu tasnya kalau udah gede-gedean luar biasa, pasti isinya ketika assalamualaikum ustadz langsung pisang masuk. Ketika alhamdulillah ustadz salak, jeruk, minggu depan kelupaan itu pisang ada dalam tas. Akhirnya pas ngaji dipegang-pegang, ini apa di tas gua yang lembek-lembek. Ternyata pisang. Makanya ntar pulang ke rumah itu pisang jangan diantepin di dalam tas, tapi tolong dikeluarin. Woi, paham? Paham? Pak, tenang Pak. Orang udah sedikit makin begitu kalau ini. Pantat Bapak masih kuat nggak Pak? Hah? Bukan, ini ngomongin laki bini, biasanya laki yang salah mulu Pak. Tadi saya bilang kalau ibu, mohon maaf, kalau ibu sama laki itu harus dipenuhi sama lakinya. Semua duit dikasih sama istrinya. Sekarang saya mau tanya, ibu duitnya dikasih semua sama suaminya apa kagak? Kagak ya? Dikasih? Nggak yakin saya. Ente ngomongin gini, dikasih. Nggak yakin saya. Muka ente kagak yakin ini saya. Woi dengerin bapak. Pak, ini masih ada nggak suaranya nih? Ada ya? Dengerin, kalau perempuan pengen nyayangin bapak, gampang Pak. Semua duit kasih perempuan, betul nggak Bu? Yakin dah, kalau bapak duitnya banyak, insya Allah perempuan akan sayang sama bapak, betul ya? Makanya bedanya perempuan antara tanggal tua sama tanggal muda beda. Kalau kita tanggal muda, bilangnya dia enak banget sama kita, dia sayang. Bener Bu ya? Sayang. Coba kalau tanggal tua, apa bilang ibu? Dua kaki. Itu bukan saya yo idenya. Saya nggak mungkin ngomong gitu. Kaki ini praktisi langsung. Masya Allah. Makanya ada lagu yang mengatakan ada uang abang sayang, tak ada uang. Inilah contoh istri yang durhaka. Makanya saya katakan, Pak, tugas kita cuma satu Pak, penuhi kewajiban istri, penuhi haknya istri, jangan sampai ditinggalkan haknya istri. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, suami kagak berharga dibanding duit, betul Ibu? Istri ada yang ngomong begini, istri ada yang ngomong begini, bapak lo biarin gak apa-apa, bapak lo gak pulang 3 hari, yang penting di rumah tinggalin. Biarin suami gua jelek, gendut, hitam, bulu, gak apa-apa, yang penting banyak. Biarin abang kawin lagi, biarin abang nikah lagi, nggak apa-apa. Yang penting di rumah sebulan 5 juta, kira-kira duitnya banyak apa dikit?
Lah emang begitu makanya saya katakan perempuan hari ini kagak lepas dari yang namanya matre. Apa? Iyalah. Matre. Ada yang bilang perempuan belum nikah begini, Neng, lu cari bini jangan cari suami kalau bisa yang begini, yang begini, yang begini. Si Nengnya bilang begini, emangnya kita hidup dengan cinta doang? Makan, belinya pakai apa? Beli pakaian, belinya pakai apa? Beli rumah, belinya pakai apa? Jadi semuanya butuh. Ini air, acara halal bihalal, belinya pakai apa? Itu buahannya ente makan, salak, jeruk, itu belinya pakai apa? Itu Pocari Sweat, apa namanya? Larutan, itu belinya pakai apa? Ngundang ustad ngundang. Ngundang ustad. Ustad diundang pakai apa? Pas. Agak HP lo. HP. Kamu pakai DP apa? Nanti pulang. Nah, tuh. Sekarang saya mau jelasin berikutnya. Kita hidup di dunia ini mikirin dosa sama pahala. Jangan mikirin duit, jangan mikirin yang lain-lain. Kalau dosa sama pahala kita pikirin, kita tujuannya akhirat. Betul Pak? Kalau kita pikirannya tujuannya dunia, maka yang dipikirinnya adalah duit. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang pengen menjabat seorang jadi pejabat apapun, pengennya jadi pejabat tapi nyogok, itu jangan dipilih. Woi, dengerin. Pejabat pengen jadi pejabat tapi nyogok, jangan dipilih. Berarti dia tujuannya don. Ketua DKM waktu dipilih, emang dia pakai serangan fajar? Kagak. Coba saya mau tanya ketua DKM. Makanya ketua DKM di mana-mana kagak ada yang mau, bener nggak? Pusing. Ngurusin masjid udah bagus banget, tetap dia ada yang kritik. Itu siapa sih yang mengundang ustadz begitu? Ketua DKM-nya payah banget sih dia. Padahal kelasnya ustadznya nasional. Nah, Ustadz Samit kan di Cahaya Hati Indonesia, coy. Woi, Cahaya Hati Air News jam 1 siang, woi. Kan tingkat nasional berarti, ya nggak? Masih ada yang mengkritik, ada baik yang mengkritik begitu. Makanya ketua DKM dari dulu sampai hari ini ikhlas, nggak pernah tujuannya dunia, amin. Tapi kalau RW kenal bininya udah ya kenal lagi dan bini lagi. RW RT ya RT mau apaan ya? Tapi mohon maaf, zaman sekarang Bu, RT sama RW ada gengsinya. Kenapa? Gajinya ada di pemerintah. Oh, sebulan dia bisa ada 10 juta ada sebulan. Ada sebulan. 10 bulan. Itu sebulannya kalau nggak salah berapa? 1 juta ya? 1 juta setengah? Sejuta? Rapel nggak? Rapel? Rapel? 3 bulan sekali? Dipotong nggak? Kagak? Jujur dong. Dia nggak berani jawab gue. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau kita ngomongin dunia, pusing kita, duit pusing. Kita ngomongin akhirat, pahala dengan pahala dengan dosa. Pak, masuk Pak. Ayo Pak, sini Pak, masuk Pak. Makanya Allah mengatakan dalam Quran begini. Nih dengerinnya, woi. Ini saya ngomong pakai dalil nih. Bercanda boleh, tapi harus ada isinya, betul ya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran juz yang ke-7 surah yang ke-6 surah Al-An'am pada ayat 32-nya, di sana dikatakan begini. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Al-ayah. Kata Allah begini kurang lebih. Manusia, aku kasih tahu hari ini sama kamu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini bukanlah sesuatu yang begitu indah menurut kamu, tetapi kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah permainan. Sebuah apa, Bu? Permainan. Kalau
Kalau permainan, maka jangan sekali-kali kita menganggap kehidupan dunia ini adalah selama-lamanya. Karena apa? Sebuah permainan pasti akan ada akhirnya. Sebagaimana Indonesia kemarin melawan Korea Selatan berakhir dengan 2-2. Benar nggak? Kan lalu penalti, ya nggak? Korea Selatan penalti sampai 11 menggolkan. Akhirnya Indonesia menang, wasitnya ngebelain Indonesia. Betul ya? Betul kan? Pas Indonesia melawan Uzbekistan, wasitnya ngebelain Uzbekistan. Akhirnya Indonesia kalah telak. Jadi berapa? 1-2 sama beda kok. 1-2. Alhasil orang-orang Indonesia protes sama wasitnya, katanya wasitnya curang. Itu bukan wasitnya yang curang, karena pemain kita kecapean. Bener Bu? Makanya kemarin lawan Irak ya. Irak negara yang lagi perang, makin kalah juga kita Pak. Indonesia apa yang menang? Saya tanya coba, saya tanya. Apa yang menang? Bola kalah. Apalagi? Pusat korupsi menang katanya. Waduh, sindiran dalam ini. Saya katakan mohon maaf, korupsi Indonesia insya Allah kagak pernah terkalahkan. 271 triliun, apa kabarnya Bu? Allah, kemarin ada muncul lagi tuh, berapa triliun katanya? 1000 triliun ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita menjadi pejabat yang amanah. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita bisa memakmurkan rakyatnya. Amin ya Rabbal. Tuh Pak, jelas gak tuh ayat tadi? Jelas gak? Woi, jelas gak? Bahwa Allah mengatakan kita ini hidup di dunia permainan. Singkat, kagak lama-lama. Lalu yang kedua, berikutnya apa? Walahun, senda gurau. Kita ini cuma bersenda gurau. Kalau yang namanya bersenda gurau, sebentar, kagak lama. Gak mungkin kita bersenda gurau selama-lamanya. Lalu kemudian kata Allah mengatakan apa? Waladjarul akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu nanti yang nanti akan kita masuk ke dalamnya khairul lil ladina yattaqun, itu lebih baik bagi orang-orang yang melaksanakan ketakwaan dalam kehidupan dunianya. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak, kemarin Ramadan kita dibentuk untuk bertakwa. Hari ini kita harus membuktikan ketakwaannya kepada Allah. Hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan nanti di akhirat. Lebih baik kita bahagia di dunia meskipun lebih baik kita bahagia di akhirat meskipun di dunianya sengsara. Betul? Tapi kita pengennya enak dua-duanya. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah saya pas nyanyi masih ngaji dah. Bapak-bapak diam bae depan ini. Kagak ada suaranya pisan tuh dia. Begini doang nih. Bukan gak apa, malas orangnya. Sama bapaknya disuruh, aduh itu lampu mati, ganti apa lampu depan, kagak dikerjain. Bener gak? Emang kata dia. Tuh kagak dikerjain. Ustaz kok tahu? Sama kayak gue. Bukan Bu, kalau misalkan laki berarti nunda, itu berarti laki sedang capek Bu. Jangan suzon. Karena laki itu menjadi tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya. Suami banting tulang, peras keringat untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Jangan ibu remehkan suami. Tanpa suami, ibu gak akan punya anak ibu. Sekarang saya tanya, tanpa istri bisa gak punya anak? Tapi benar ya, ada dulu zaman Nabi Isa alaihi salam, ada perempuan nggak ada suaminya punya anak, Maria. Betul ya Bu ya? Orang Gramapuria sekarang ikutin Nabi Isa nggak itu Maria? Hah? Kalau nanya, ahlan wa sahlan. Qulal badru alaina min
Selamat datang Pak Lurah. Tadi kita ini ceramah udah hampir 1 jam orang udah. Saya bukannya kurang sopan, Pak Lurah datang saya berhenti lagi. Lanjut. Nah gitu, panas banget udah nih. Tadi ceramah naik turun naik. Kata saya ini ceramah apa di rumah saya? Naik turun naik. Tapi udah tadi saya doain lah. Mudah-mudahan katanya Pak Lurah rezekinya bertambah. Mudah-mudahan istrinya solehah. Dia pikirannya bertambah. Insya Allah istrinya solehah. Istrinya kan ikut kan Pak Lurah ya? Enggak ikut kan ya? Enggak. Kalau PNS istrinya 1 Pak Lurah, enggak boleh. Sama saya juga PNS. Saya istrinya juga 1, alhamdulillah. Di data kakak ya. Iya. Kalau kata guru saya, kalau ente pengen jadi kiai, istrinya 1 belum jadi kiai. Dengerin ini, dengerin. Kata kiai saya, kalau istrinya baru 1 itu namanya ustadz. Apa namanya? Ustadz. Berarti Ustadz Samit baru ustadz dia, belum kiai belum. Karena apa? Karena apa? Makanya jangan panggil saya kiai, panggil saya. Terus saya awas ini sudah. Ini biasa sudah kadang-kadang kiai bini gue 1. Masya Allah. Itu kata guru saya. Mau dipoto Pak? Ayo foto Pak, silakan Pak. Udah keringetan begini foto nih. Mana pakai bajunya simmer begini lagi. Saya tahu banget sih. Mohon maaf, lagi ngetren ya nggak? Ngetren. Ini baju kagak murah itu coy. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, udah. Saya simpulin begitu aja dah. Ceritanya halal bihalal itu maaf memaafkan, betul ya? Kalau kita sekarang sudah halal bihalal, maka kita sebenarnya harus sudah saling memaafkan. Sekarang saya mau tanya, ibu punya dosa, bapak punya dosa, udah memaafkan apa belum? Sudah saling memaafkan apa belum? Makanya kalau diartikan halalun bihalalin itu dicari kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab kagak ketemu ibu artinya. Halalun artinya boleh, bi artinya adalah huruf jar yang artinya dengan, halalin artinya adalah majrur yaitu artinya juga sama boleh. Berarti kalau diartikan artinya adalah boleh dengan boleh. Kalau ditafsirkan kagak masuk akal bu, kok boleh sama boleh? Maksudnya apa? Kagak masuk akal. Betul bu ya? Makanya ulama mengatakan maksud kata boleh di situ artinya adalah al-afu. Apa bu artinya? Memaafkan. Maka artinya maaf dengan maaf. Berarti bahasa lainnya maaf saling memaafkan. Paham sampai sini paham? Paham orangnya? Nah kalau udah paham selesai tugas saya, ya enggak? Oh udah selesai. Mulai gitu aja deh ya. Ini saya pulang ngobrol kalau sama Pak Lurah yang satu saya udah mau acara waktu itu. Yang ngobrol dia nih, yang harus kita ospek tuh di sini dia nih. Cibitung tuh punya aset yang luar biasa. Lurah Wanasari punya aset yang luar biasa. No, depan pasar itu Cibitung asetnya no. Malam nggak pernah kesana cater gua. Depan pasar Cibitung itu tugas kita semua. Tugas kita semua, tugas Pak Lurah, tugas Pak RW, tugas Pak RT. Di depan pesantren Cibitung ada apa saya tanya? Ada apa? Sayuh kan dulu. Ada yang namanya TB. Apa namanya? TB itu tugas Pak Lurah. Kalau Pak Lurah kagak ngelaksanain tugas itu, baik-baik Pak Lurah. Di akhirat susah Lurah. Benar saya bilang. Saya mau katakan begini, siapapun bupatinya yang nanti calon bupati saya akan pilih kalau dia komitmen untuk menghancurkan kemaksiatan di wilayah Wanasari Kecamatan Cibitung. Takbir. Masalahnya tiap bupati kagak ada yang berani ngotak-atik TB itu betul. Bener nggak? Kurang berani nggak? Ya, insya Allah lagi ngomongnya. Insya Allah kan kayak kita begini bu. Bu, besok datangnya ke rumah saya pengajian sore-sore. Ya insya Allah. Pas maghrib ketemu sama dia. Kenapa tadi nggak datang ke rumah saya pengajian? Insya Allah kan gue bilangnya. Mudah-mudahan lurah kita dimudahkan dan menjalankan amanahnya. Kenapa Cibitung Tambun hujan Cibitung kagak? Kenapa? Banyak maksiat. Makanya saya mah khawatir kalau kagak ada ustadz di
kampung kita di Wanasari, kalau kagak kiai, nggak ada kiai di kampung kita di Wanasari, mungkin musibah sampai ke sini. Makanya kalau bisa banyakin ustaz, banyakin kiai, biarin sono, lama-lama akan tergusur dengan sendirinya. Amin. Jangan jadi pelanggan. Dengerin. Kenapa mereka masih berkibar di sana? Karena ada pelanggan yang datang ke sana. Betul betul. Semangat banget gue ya. Saya katakan, maafin saya. Ini saya ngomong amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ngomongnya pelan-pelan, agak pantas. Betul betul. Kalau udah saya dukung. Kalau Pak Lurah siap mau ke sono, saya ngiringin insyaallah. Tenang aja. Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan yang ngapa-ngapain. Ya ilaha illallah. Udah itu saja yang bisa saya kelar capek saya. Tinggal Pak Lurah sambutan terakhir. Ya Pak Lurah kan sambutan dulu ya? Sambutan dulu nggak? Ya. Enggak. Sambutan kan ya? Enggak, Harus. Harus sambutan ya? Iya sambutan. Baik, sebelum saya doa, saya panggilkan Pak Lurah kita. Iya kan nanti doanya saya juga. Berarti kan Pak Lurah sambutan dulu ya? Habis Pak Lurah terserah lagi doa lagi gitu kan ya? Ya begitu dah. Kita panggilkan dengan segala hormat kepada yang terhormat Bapak Lurah Wanasari yang baru, Bapak Haji Ujang Sukrillah SENIP. Kepada beliau dipersilakan menyampaikan sambutan kehormatannya kepada kita. Mudah-mudahan memberikan kabar yang baik dan mudah-mudahan insya Allah kebaikan dilimpahkan hari ini buat kita semuanya. Ustadznya dapat juga. Kepada Pak Lurah dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustadz merangkap MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi bi'adillah la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Samit Saputra, yang saya